Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya, kenyang ya? Siap untuk memulai pelajaran pada hari ini? Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong As'ad pimpin doa di kelas ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya juga untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak absen dulu ya. As'ad ada, Cantika, Devi Apriani, Diana, kemudian Gunawan, ya, Irfan Ardiansyah, Julaiha, Muhammad Alfirhan, ya ada, alhamdulillah. Udah sembuh kan? Muhammad Dikri ada, Muhammad Adin izin. Muhammad Rian, Nadine Hidayah, oh, sakit. Nadine sakit. Rita Puspitasari, Rohib ada, Teguh Andika, dan terakhir Sulaiman. Ya. Baik, kita doakan untuk teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah dan bisa mengikuti KBM seperti biasa dengan kita semuanya. Amin. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah terlihat ya akan mempelajari tentang apa, yaitu tentang konsep kerja protokoler server SOSVIT ya. Tapi pasti kalian bingung sekali dengan materi ataupun judul yang ada di depan ini. Supaya nggak bingung, Bapak akan buat pelajarannya tidak bingung lagi ya. Bisa diikuti ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran yang nampaknya sulit ini, akan Bapak ubah menjadi sangat mudah bagi kalian. Oke, yang pertama ini ada motivasi. Bisa dibacakan oleh Sulaiman? Ya, Sulaiman silakan dibacakan, Sulaiman. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Ya, artinya apa? Dari Pablo Picasso. Ya, artinya apa, Sulaiman? Artinya, kalau kita ingin mengejar kesuksesan maka harus ada tindakan atau perbuatan lah. Ya, artinya kalau kita punya sebuah rencana sebagus apapun tidak akan ada maknanya apa-apa kalau kita tidak memulainya, betul ya? Ya, baik, berikan tepuk tangan untuk Sulaiman. Terima kasih Sulaiman. Selanjutnya, nah ini adalah untuk mempermudah kalian dalam memahami materi dengan judul yang mungkin agak rumit tadi ya. Jadi akan Bapak bantu dengan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, tolong kalian jawab semua ya. Pernahkah kalian melakukan panggilan telepon tanpa internet? Ya, pernah ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian melakukan panggilan telepon dengan menggunakan internet? Pernah? Oke. Yang ketiga, menurut kalian apa perbedaan keduanya? Apa kira-kira? Oke, untuk menjawab pertanyaan supaya lebih jelas, Bapak minta Julaiha. Ada Julaiha? Ya. Julaiha pernah melakukan panggilan dengan internet? Pakai apa kira-kira kalau pakai internet? Pakai WhatsApp. WhatsApp ya. Apakah WhatsApp bisa melakukan panggilan telepon? Ya, itu adalah contoh panggilan suara yang menggunakan internet. Masih di Julaiha ya. Kalau
telepon menggunakan pulsa atau tidak menggunakan internet? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira perbedaannya apa tuh? Tanpa internet atau dengan tidak menggunakan internet dengan yang menggunakan internet? Apa bedanya? Biasanya kalau pakai internet suka nge-lag gitu. Itu berarti kekurangannya pakai internet ya? Iya, Kemudian apalagi kalau pakai yang biasa lancar? lancar. Terdengar lancar ya. Berarti ada nge-lag itu mungkin delay ya. Bahasanya adalah delay. Jadi kitanya udah ngomong 1 menit yang lalu, tiba-tiba baru nyampainya semenit kemudian. Ya, itu salah satu kelemahan dari telepon yang menggunakan internet. Contohnya WhatsApp. Tapi tergantung juga dari koneksinya ya, koneksi internetnya. Kalau koneksi kaliannya lancar-lancar aja, insya Allah hal semacam itu tidak terjadi. Ya. Oke, lanjut. Berarti kira-kira udah kebayang ya, kita pembahasannya adalah mengenai panggilan atau komunikasi menggunakan internet dan tidak menggunakan internet. Nah, kita akan fokusnya ke panggilan yang menggunakan internet kali ini, atau disebut juga dengan VoIP ya. Bisa diulangi? VoIP. VoIP ya. VoIP itu singkatan dari Voice over Internet Protocol ya. Atau bisa juga diartikan sebagai panggilan yang menggunakan internet, panggilan telepon menggunakan internet. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Mudah ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada bahan ajar yang udah Bapak minta download pada pertemuan sebelumnya. Itu udah ya, udah pada di print ya. Kemudian ini LKPD-nya bagi yang belum download, ya bisa di-download dulu, tapi Bapak juga sudah menyiapkan LKPD ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Masing-masing akan mendapatkan 1 ya. Nanti kalian dalam pengerjaannya adalah dengan diskusi dengan kelompoknya ya. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Ya, sama-sama. Nah, di sana di LKPD bisa diperhatikan itu ada petunjuk ya. Yang pertama, isilah identitas pada bagian yang disediakan. Jadi di sana ada kolom nama, kalian isi dengan menggunakan alat tulis kalian ya, dengan pulpen kalian, isi nama dan kelasnya saja, cukup nama dan kelas. Kemudian nanti setiap soal itu ada petunjuknya, ada contoh kasus dan kemudian nanti petunjuk cara menjawabnya. Kemudian yang ketiga, kalian harus menjawab di bagian atau di kolom yang disediakan. Jadi nggak boleh melewati itu supaya karena kerapihan juga akan Bapak nilai ya. Kemudian jika sudah selesai itu sebelum dikumpulkan ke Bapak nanti kalian presentasikan dengan kelompoknya. Jelas ya? Oke, biar lebih jelas lagi, kita sambil lanjut ke materinya. Ini ada kelompok. Jadi dalam proses belajar mengajar, Bapak akan menggunakan metodenya adalah problem based learning, di mana kalian akan memecahkan sebuah masalah, mencari dulu masalahnya. Bisa dari kalian sendiri ataupun dari Bapak nanti yang memberikan masalah. Nanti kalian diskusikan masalah tersebut sampai menemukan solusinya. Dalam proses pembelajaran seperti ini kalian jangan takut salah. Jadi ketika kalian bertanya ataupun menjawab itu jangan takut salah. Semua yang kalian utarakan baik itu pertanyaan ataupun jawaban itu tidak dianggap salah oleh saya ya. Akan Bapak tampung sebagai stimulus kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Jelas ya? Dan untuk mendukung proses belajar model problem based learning ini, maka akan dibuatkan kelompok. Ya, nanti silakan langsung bergabung. Nanti kelompok 1 di sebelah sini saling berhadapan, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 di sebelah sana saling berhadapan juga, dan kelompok 4 sebelah sini. Nah, di sini udah ada nama-namanya. Silakan langsung bergabung
Dibawa bangkunya menghadap ke temannya. Ya. Silakan. Yang tertib ya. Dibawa alat tulisnya. Ya. Ya, selesainya sampai jam kita 1,5 jam. Ya, 90 menit. Berarti sampai setengah 12 ya. Berkumpul ya, berhadapan. Apa mau berjajar juga boleh. Kalau bertiga bisa sih berjajar. Kalau berempat bisa berhadapan. Ya itu masih nggak ada temennya. Sok ke yang ke ujung dulu. Diisi dulu yang ke ujung. Yang bertiga bisa depan-depan atau bisa berjajar ya, depan-depan aja. Oke. Ya, ini setting untuk kelompoknya ya. Nanti kalau selesai untuk diskusinya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Jadi nanti bangkunya bisa dikembalikan lagi. Yang penting nanti kelompoknya berdiri di depan. Paham ya? Oke, sambil nanti cara mengisinya perhatikan yang instruksi dari Bapak. Ya, kembali fokus ke presentasi yang ada di depan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti Bapak akan menayangkan PowerPoint ya, tentu saja PowerPoint, kemudian nanti ada tayangan video. Kalian juga sudah mengeprint bahan ajarnya yang sudah Bapak share kemarin. Itu bisa kalian jadikan bahan untuk diskusi, maka dengan kalian diskusi, melihat bahan ajar, kemudian ada video yang Bapak terangkan. Diharapkan kalian mampu yang pertama mengerti atau bisa menganalisa tentang pengertian VoIP ya, atau Voice over Internet Protocol. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menganalisis kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk bisa melakukan VoIP ini atau Voice over IP ini. Yang ketiga, diharapkan kalian juga bisa menganalisis konsep kerja dari server soft suite itu sendiri. Oke, kalau melihat ini masih agak masih agak bingung. Tapi insya Allah akan Bapak pandu semudah mungkin supaya kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, kalian tolong perhatikan dulu. Ini ada video. Voice over Internet Protocol atau yang disingkat dengan VoIP adalah sebuah teknologi yang memungkinkan Anda merubah perangkat apapun menjadi telepon selama ada koneksi internet. Itu juga merupakan sebuah cara untuk berbicara dan mendengarkan, baik melalui mikrofon dan speaker ataupun headphone. Dengan VoIP, pengguna dapat melakukan panggilan dari komputer, smartphone, tablet, telepon VoIP, atau hampir semua perangkat seluler lainnya. VoIP bekerja hampir seperti telepon biasa, tapi bukan menggunakan saluran kabel telepon konvensional. VoIP menggunakan koneksi internet. Layanan VoIP akan mengubah suara pengguna dari sinyal audio ke data digital menggunakan kodek. Kemudian mengirimkan data tersebut melalui internet. Jika pengguna lain menelpon dari nomor telepon biasa, sinyalnya diubah kembali menjadi sinyal telepon sebelum mencapai pengguna tersebut, baik konsumen biasa maupun orang bisnis menggunakan VoIP. Nyatanya, hampir semua orang pernah menggunakan VoIP, bahkan tanpa disadari. Beberapa telepon VoIP terlihat persis seperti telepon biasa. Jika Anda memiliki telepon di meja kantor Anda, kemungkinan besar itu adalah telepon VoIP. Telepon VoIP juga bisa berupa telepon lunak atau aplikasi perangkat lunak yang dipasang di komputer. Biasanya ditawarkan oleh vendor seperti Skype, Nextiva, RingCentral, dan Google Voice. Telepon VoIP juga bisa saja berupa telepon USB, telepon kabel, telepon video, dan telepon konferensi. VoIP juga membantu organisasi agar dapat mengimplementasikan Unified Communication.
UC atau Unified Communication artinya mengkonsolidasikan teknologi komunikasi menjadi satu sistem sehingga dapat mendukung metode komunikasi audio, video, dan teks. Hal ini sangat berguna untuk bisnis sehingga sebuah tim tidak perlu menggunakan banyak aplikasi untuk berkomunikasi secara efektif. VoIP menawarkan manfaat lain seperti kemampuan tambahan seperti merekam panggilan, caller ID khusus, dan pesan suara yang dikirim ke email. Harga lebih rendah daripada tagihan telepon biasa. Mendukung untuk pekerjaan jarak jauh karena karyawan dapat mengadakan rapat dan berkomunikasi dalam berbagai cara dan dengan tarif internasional yang jauh lebih murah. Namun, VoIP tidak hanya membutuhkan koneksi internet, tetapi koneksi internet yang cepat dan kebutuhan bandwidth yang besar juga. Bandwidth juga harus dapat mendukung panggilan VoIP bersamaan, ditambah aktivitas internet normal lainnya. Hal ini penting, terutama pada kantor besar di mana terjadi banyak sekali panggilan dalam waktu yang bersamaan. Telepon VoIP juga memiliki kekurangan fitur telepon pada umumnya, seperti bantuan direktori dan layanan darurat. Dan layanan VoIP tidak akan berfungsi jika listrik padam. VoIP terkadang digunakan secara bergantian dengan telepon IP, tetapi ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Ya, cukup jelas ya. Jadi tadi ada tayangan video tentang definisi dari VoIP, kemudian ada apalagi kelebihan VoIP ya, kelebihan VoIP dibandingkan dengan telepon tidak menggunakan internet, tapi juga ada kekurangannya. Ya, ini salah satu kekurangannya. Kemudian, nah sekarang tugas kalian adalah kalian buka LKPD-nya, ya, LKPD-nya dibuka. Ya, nanti teknis untuk presentasinya adalah kalian berbagi tugas. Kan kalian ada yang 3 kelompok, ada yang 4 kelompok. Sementara di LKPD ada berapa soal? Ada 5. Nanti masing-masing bagi kelompok aja. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, sampai dengan nomor 5. Sama 1 orang untuk memandu ya, dari mulai membuka presentasi. Kemudian nanti mempersilahkan temannya untuk bertanya dan menutup ya, jelas ya. Nanti kalau ada kesulitan, nanti Bapak akan keliling, kalian bisa Bapak bantu nanti untuk kegiatan ketika ada kesulitan. Ya, nomor 1 di LKPD bisa dibacakan oleh Diana. Silakan Diana. Pada awalnya, VoIP adalah teknologi yang menjadi dua buah visi bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung menggunakan aplikasi melalui internet. Dengan semakin berkembangnya kecepatan internet saat ini, menurut kamu bentuk komunikasi apa saja yang bisa dilayani oleh VoIP selain komunikasi suara? Ya, tadi di awal Julaiha tadi menyebutkan ada contoh panggilan telepon dengan menggunakan internet, yaitu menggunakan aplikasi apa? Ya, kira-kira di aplikasi WhatsApp aja. Kalian fokus ke salah satu aplikasi, ya, contohnya WhatsApp. Maka kalian analisa, ya, kalian cermati, kalian pikirkan, kalian bayangkan. Kira-kira WhatsApp itu selain bisa untuk nelpon, bisa untuk apa? Nah, boleh silakan diskusikan dengan temannya sebanyak mungkin yang kalian temukan kira-kira fitur yang bisa dilayani oleh WhatsApp tersebut. Tuliskan di kolom yang disediakan ya. Jadi hasil diskusi dengan kelompoknya, umpamanya ada yang dapat 2 jawaban, tulis kedua jawaban itu di kolom yang disediakan. Tapi kalau ada kelompok yang ternyata dapat jawabannya lebih dari 2 ya, tulis semuanya. Ya, itu masuk ke penilaian ya, jumlah. Jangan takut salah, tulis, intinya jangan takut salah, tulis semua yang kalian tahu. Salah tidak akan disalahkan. Ini masih proses kalian memecahkan suatu masalah ya. Ya, ditulis dengan menggunakan alat tulisnya, nanti dikumpulkan ya, nanti dikumpulkan. Ya, semuanya menulis. Nanti pas sama nanti dibagi untuk menjelaskan soal nomor berapa. Ya.
Namanya ditulis ya. Nama sama kelasnya diisi dulu. Ya, Bapak kasih waktu kalian berapa menit nih? Ini mah cepet ya. Kayaknya 3 menit selesai deh. Silakan 3 menit. Pikirkan lagi ketika kalian baru menemukan 2, kira-kira apa lagi nih? Jadi contohnya WhatsApp, atau nggak harus WhatsApp ya. Pokoknya kalian taunya WhatsApp bisa, contohnya bisa texting ya, atau chatting, atau dengan telepon video. Tapi ada lagi aplikasi yang lain yang bisa melayani. Selama itu aplikasinya masih termasuk di dalam softwarenya VoIP, kalian boleh menambahkannya di jawaban kalian. Ya, 2 menit lagi ya waktunya. Ya, bisa hasilnya dibagi-bagi ya. Jadi jawaban satu kelompok itu boleh sama. Boleh sama, nanti ketika ada yang temannya yang beda, itu bisa ditambahkan ke jawaban kalian yang sudah jadi yang pertamanya. Kalian udah punya jawaban masing-masing, nanti digabungkan dengan jawaban temannya. Jadi nanti lebih banyak lagi literasi untuk jawabannya. Sudah? 1 menit lagi ya untuk menjawab nomor 1. Waalaikumsalam. Ya, enggak. Ya, habis waktunya. Nanti bisa dilanjutkan. Kita fokus lagi ke LKPD ke depan dulu ya. Kita fokus ke depan lagi. Nah, ini ada salah satu tampilan untuk aplikasi VoIP selain dari WhatsApp. Ya, kira-kira kalian pernah nggak nih melihat atau menginstal atau menggunakan aplikasi VoIP yang satu ini? Ya, kalau belum berarti ya boleh dicari tahu. Kalau sudah ya berarti tinggal kira-kira nih dari gambar di sini ini kan bisa melakukan panggilan apa nih? Ini kan bukan telepon ya, bukan hanya telepon tapi apa nih, kalian analisa. Ini kurang lebih mirip-mirip dengan WhatsApp. Bisa ini ya apa nih kira-kira, kalian bisa tambahkan di jawaban kalian. Kemudian ada yang kedua ini ya, kelihatan wajah kita, ekspresi, suara dan suasana di sekitar juga terlihat. Sama di sana sepertinya itu kurang lebih sama dengan panggilan telepon ya. Tapi kalian cari jawabannya adalah yang selain panggilan telepon ya. Sudah ya? Oke, lanjut ke tayangan selanjutnya. Nah, dari tayangan ini Bapak kasih judul ada perangkat lunak voice over internet protocol. Ini beberapa aplikasi yang terlihat, ini ada logo-logo dari aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk melakukan komunikasi suara, salah satunya menggunakan internet. Ya, kalian bisa lihat ya, ada beberapa aplikasi yang mungkin kalian kenal. Kemudian ada mungkin aplikasi juga yang belum kalian kenal. Di nomor ini untuk LKPD nomor 3. Yang nomor 2 berarti belum ya. Oke, yang nomor 2 tadi baru dibacakan oleh Diana. Yang nomor 2 bisa dibacakan oleh Rohib. Hib, tolong dibacakan Hib. LKPD yang nomor 2. Agak keras suaranya. Dengan menggunakan smartphone yang kamu miliki, kamu bisa melakukan panggilan telepon tanpa internet. Dan bisa melakukan panggilan melalui WhatsApp menggunakan internet. Jika kamu melakukan panggilan dari telepon orang tua di Mekah pada selama 30 menit, menurut kamu metode panggilan telepon manakah yang paling efektif dan efisien? Jelaskan alasannya. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Ya, tolong perhatikan. Di sini ada contoh kasus. Ada contohnya adalah kalian akan menghubungi orang tua kalian yang sedang berada di Mekah. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan orang tua kita segera dipanggil untuk berada di Mekah.
Bagi yang belum, bagi yang sudah juga bisa mengulang lagi. Nah, ketika orang tua kita ada di Mekah dan kita ingin melakukan panggilan, ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Bisa melakukan telepon langsung, artinya tidak menggunakan internet, berarti itu kan kalian analisa. Pernah nggak ada yang pernah melakukan telepon ke luar negeri? Ya, kira-kira apakah langsung mencet nomor tujuan atau apa dulu yang ditekan? Pernah menekan 001 atau kode negara? Pernah ya? Ya, jadi salah satu perbedaan telepon langsung kalau mau menggunakan tidak menggunakan internet berarti kalian harus menekan dulu kode negara, kemudian kode wilayah, baru nomor tujuan. Berbeda dengan WA yang kalau kita udah simpen namanya, maka orang tua kita berada di luar negeri manapun, sejauh apapun, tinggal kita klik ya, namanya, maka akan langsung tersambung selama masih ada koneksi internet. Oke. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Orang tua kalian sedang ada di Mekah, kalian diminta untuk menghubungi mereka dengan dua pilihan. Pakai telepon langsung ya dengan smartphone kalian atau menggunakan internet, contohnya menggunakan WhatsApp. Kalian analisa kira-kira manakah yang lebih efisien, efektif dan efisien. Efektif itu artinya bisa cepat, bisa gampang, mudah. Kalau efisien itu bisa lebih murah. Ya, sama jelaskan alasannya. Silakan. Bapak kasih waktu yang ini 4 menit deh, karena agak butuh analisis lagi nih. Silakan dikerjakan. Ya. Dari ininya minta. Oh iya, di sini belum? Oh iya. Sebentar. Bahan ajarnya udah ya? Silakan diisi. Sudah sambil dibagi ya kelompoknya, nanti nomor 1 dibacakan oleh siapa? Semua kelompok ya, silakan dibagi-bagi. Jadi ketika waktunya sudah habis, kalian presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Sudah sambil bagi-bagi ininya ya, tugasnya ya? Ya. Sebelah sini udah bagi-bagi tugas? Sambil dibagi tugasnya. Ya, ada 2 menit lagi. Boleh. Boleh. Ya. Dan nanti ketika teman kalian presentasi itu ada nilainya ya. Penilaiannya presentasi itu dari suara yang jelas, artikulasinya juga jelas. Artikulasi tahu ya, A, I, U, E, O, kemudian huruf vokal dan konsonannya itu jelas. Jadi jangan belibet ngomongnya. Sama ekspresi, ya ekspresinya jangan terlihat tidak pede, pede aja ya. Bapak ingatkan tidak ada yang akan Bapak salahkan. Apapun yang kalian kemukakan akan Bapak hargai sebagai proses pembelajaran untuk kalian. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, kita lanjut ke LKPD nomor 3 ya. Ini udah ada beberapa logo dari aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan suara ataupun panggilan yang lain untuk saat ini ya. Bisa panggilan ya tadi nyambung ke nomor 1 ya. Silakan dianalisa. Nomor 3 tolong dibacakan oleh Rita. Rita bisa dibacakan Rit ya. Nomor 3 yang jelas bacanya. Pada awalnya, VoIP harus menggunakan Enggak apa-apa, lanjut. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja bacanya, tapi keras ya. Pada awalnya, VoIP harus menggunakan PC dan software
untuk melakukan komunikasi. Seiring berkembangnya teknologi smartphone, saat ini VoIP bisa langsung dilakukan dengan bantuan aplikasi sosial media. Menurut kamu, aplikasi sosial media apa saja yang menyediakan fitur VoIP? Nah, Bapak ulang pertanyaannya ya. Jadi di awal munculnya VoIP itu atau Voice over Internet Protocol itu, panggilan melalui internet hanya bisa dilakukan menggunakan 2 buah komputer minimal. Jadi harus menggunakan komputer, baik itu laptop, PC ataupun yang lain ya. Yang penting di komputer tersebut sudah terinstal yang namanya software untuk menelpon atau yang disebut dengan softphone ya. Bagi kalian mungkin di sana ada istilah softphone ya. Softphone itu artinya software yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon melalui internet. Ya, jadi perangkatnya harus udah ada PC-nya dan harus ada softphone-nya. Salah satunya tadi ada contoh Skype ya. Skype itu bisa dijadikan softphone untuk melakukan panggilan VoIP. Ya. Berarti kalian analisa kira-kira aplikasi apa saja sekarang yang bisa dilayani oleh smartphone. Kalau dulu kan hanya bisa dilayani oleh kalau punya komputer, tapi sekarang dengan kalian punya smartphone itu banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan VoIP ini. Ya, silakan jawabannya ditulis di LKPD. Diskusikan ya. Bisa juga buka materi ajar yang udah kalian cetak. Ya. Ya, sambil Bapak jelasin tentang presentasi lagi. Ya, tadi yang penilaian pertama tentang presentasi yang sedang berlangsung, maka penilaiannya adalah dari ekspresi kemudian suara yang jelas ya. Jadi harus pede, jangan takut salah. Kemudian dari yang menyimak itu dari yang tidak presentasi juga dapat nilai. Dapat nilainya dari mana? Dari pertanyaan. Kalian nanti boleh bertanya, boleh menanggapi ya, boleh memberikan masukan atau boleh memberikan kesimpulan ya. Itu ada poinnya masing-masing. Di sini yang akan Bapak nilai adalah keaktifan kalian. Ingat, jangan takut salah bertanya, jangan takut salah menjawab. Kalian aktif itu Bapak sangat hargai, ya. Silakan. Bapak kasih waktu 3 menit, sudah berlangsung 30 detik nih. Bisa dilihat yang di depan itu ada aplikasi yang mungkin kalian kenal. Boleh juga di luar dari logo yang ada di sini, yang kalian tahu. Kalau dulu terbatas ya, kalau sekarang semakin banyak aplikasi yang menawarkan fitur untuk bisa melakukan panggilan. Bisa panggilan melalui A, B, C ya. Kalau Bapak sebutin nanti ketahuan jawaban yang nomor 1. Sama satu lagi ya, kalian ya masih nyambung dengan yang tadi, yang tidak presentasi, maka kalian bisa mendapatkan nilai dengan bertanya. Ya, 1 pertanyaan 1 nilai. Ya. Tapi nanti akan Bapak batasi, kalau waktunya tidak memungkinkan, kalian 1 kelompok yang presentasi hanya bisa memberikan pertanyaan 1 saja. Ya. Tapi kalau waktunya cukup, kita bisa sampai 2 pertanyaan. 1 menit lagi ya, untuk menjawab soal nomor 3. Yang butuh Bapak bisa mengacungkan tangan, nanti Bapak akan mendekat ke kelompok kalian. Ingat ya, dibagi tugasnya. Ini sudah? Sebutkan semua aplikasi sosial media ya. Tapi ingat, tidak semua sosial media ada fitur VoIP-nya. Tapi kalau kalian punya alasan kuat, Pak, aplikasi sosmed yang saya sebutkan ini ada kok Pak, bisa caranya dengan tekan ini ya. Intinya kalian jelaskan alasan kalian. Kalau menurut teman kalian atau menurut Bapak, nanti Bapak juga akan bertanya, apa iya aplikasi tersebut yang kamu sebutkan itu bisa melayani VoIP juga? Kalau kalian yakin ya tinggal sebutkan saja alasannya ya. Sudah ya, waktunya habis. Lanjut ke pertanyaan nomor 4.
Ya. Ini adalah prinsip kerja dari Voice over IP. Ya. Ini mudahnya ya. Kalian analisa, kira-kira ada gambar apa saja di PowerPoint ini, di slide ini? Apa ini kalian bisa lihat nggak? Komputer ya. Komputer ya dengan berbagai jenis. Kemudian dari komputer kemana nih? Apa ini? Router ya, ada hub, ada router, bisa modem. Jadi semuanya terkoneksi dengan satu router atau satu hub ya. Kemudian nanti dia akan dihubungkan ke internet, kemudian nanti diteruskan ke tujuan. Nanti di tujuan itu akan diterima oleh perangkat yang sama, yaitu melalui modem atau router ataupun hub, baru nanti diterima sama si penerimanya. Kira-kira prinsip kerjanya seperti itu. Ya. Di bahan ajar kalian di materi ya yang sudah kalian print, yang sudah kalian cetak itu ada tentang kodek ya. Ada tentang kodek, yaitu coder dan decoder. Nah, kalian usahakan bisa memasukkan analisa kalian dengan kalimat atau kata kodek dan decoder. Ya, apa itu kodek, apa itu decoder? Ya, kalian bisa cari di buku ajar atau di bahan ajar. Pertanyaannya tolong dibacakan dulu, nomor 4. Oleh Cantika. Cantika, ada Cantika? Ya, Cantika tolong dibacakan nomor 4. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog menjadi paket data digital. Kemudian diubah lagi ke suara analog di perangkat penerima panggilan. Berdasarkan bagian di atas, uraikan prinsip kerja VoIP menggunakan bahasa kamu sendiri dan integrasikan dengan fungsi kodek pada software. Nah, ada fungsi kodek ya. Jadi kalau bentuknya PC seperti ini kan biasanya nggak ada mikrofonnya. Berarti perlu apa supaya bisa melakukan panggilan telepon? Supaya suara kita bisa masuk ke komputer. Kalian kelas 10 kan pernah tuh perangkat input yang bisa memasukkan suara ke komputer. Berarti harus pakai apa kalau memasukkan suara? Audio. Ya, audio. Speaker berarti untuk mengeluarkan suaranya. Output itu. Kalau memasukkan suaranya? Mikrofon. Ya, betul. Mikrofon ya. Jadi kira-kira alat apa? Mikrofonnya aja bisa nggak Pak? Bisa, tapi tidak bisa mendengar suara dari lawan bicara. Kira-kira alat apa yang bisa ada suara, bisa merekam atau memasukkan suara kita ke komputer, sekaligus kita juga bisa mendengarkan suara dari lawan bicara? Soundcard boleh, soundcard wajib ada di dalam PC-nya. Apalagi perangkatnya nih, di handphone kalian juga ada. Supaya bisa menerima telepon, suara kita terdengar dan suara orang lain juga terdengar, suara kita juga masuk ke sana, ke penerima. Apa? Speaker tadi hanya mendengarkannya saja, tapi suara kitanya nggak bisa terdengar di sana. Kalau kita colokin speaker aja, ya berarti kita ngomong nggak kedengeran di sananya, hanya bisa mendengarkan orang dari sananya aja. Tadi ada mikrofon, ada speaker, berarti alat apa yang ada dua-duanya? Ada speakernya, bisa mendengarkan suara dari luar, sama bisa ada mikrofonnya. Alat apa? Handset, ya boleh. Ya, salah satunya adalah handset ya. Silakan diskusikan, kira-kira selain handset, perangkat yang serupa dengan itu apa? Ya, apalagi selain handset? Earphone, headphone ya. Jadi prinsip kerja dari VoIP ini tadi sebagaimana sudah dijelaskan di LKPD, bahwa VoIP itu akan mengubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Nah, perubahan itu dilakukan atau sebagian fungsi dari kodek ya. Kodek itu berarti ada kodernya merubah suara menjadi digital, dan decodernya adalah mengembalikan lagi dari digital ke suara supaya bisa terdengar oleh penerima sebagai suara ya. Jadi nggak digital lagi yang diterima oleh telinga, sudah suara lagi.
Ya, bisa dibuka bahan ajarnya untuk menjawab nomor 4. Ada? Silakan diisi nomor 4. Udah ya. Ini nomor 4 udah. Ini agak lama nih, bisa 5 menit deh. Bapak kasih waktu 5 menit. Boleh. Nanti dibacakan saja. Kalian boleh cari jawabannya dari modul ya. Dari modul. Dibuka-buka. Ada judulnya prinsip kerja. Apakah sebelum ini? Ini kebutuhan perangkat paling belakang kah? Ada prinsip kerja, ini cara kerja. Konsep kerja, cara kerja. Konsep kerja ya. Ya boleh yang ini nih. Ya dibaca yang ini, cara kerjanya. Tapi ini soft suite, carinya yang IP-nya aja. Yang VoIP. Ini ya, bisa dibaca yang dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa. Ya. Didiskusikan. Dua menit lagi. Kenapa? Alvin juga melotot, Pak. Ali. Ya, boleh mencari jawaban dari bahan ajar, boleh. Ya. Ingat ya, jangan takut salah. Coder tadi suruh mengintegrasikan prinsip kerjanya. Kalau prinsip kerja secara simpelnya adalah VoIP ini merubah atau mengubah suara, ya sinyal suara kita, suara analog menjadi sinyal digital supaya bisa masuk ke perangkat komputer. Ya komputer kan, semua komputer hanya bisa membaca data digital yang masuk ke router, kemudian akan dikirim melalui internet dan diterima oleh perangkat yang sama. Maka itu masih berupa data digital ya, atau audio. Nanti dari audionya atau suara digital itu akan diubah lagi atau didecoder ke dalam sinyal suara analog lagi, supaya telinga kalian itu tidak bisa mendengar suara digital, hanya bisa mendengar suara yang sudah analog ya. Nah tadi Bapak udah menyebutkan tuh ada coder dan decoder, fungsinya merubah. Coder itu untuk mengubah dari suara analog menjadi digital, sementara decoder merubah menjadi dari digital ke suara analog lagi. Sudah ya? Terakhir. Nah, di sini ada konsep kerja soft suite. Ya. Untuk LKPD di soal nomor 5 dibacakan oleh Gunawan, Gun. Ya, Gun, baca Gun, nomor 5 Gun. Bagian yang paling kompleks dalam VoIP adalah bagian software Ya. yang mengatur data processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara dalam bentuk paket maupun sirkuit. Menurut kamu, apa peran server soft switch dalam mengatasi masalah ini? Ya, Bapak ulangi ya. Jadi di dalam cara kerja VoIP itu membutuhkan yang namanya server ya. Yang kalau masih menggunakan PBX, ya sebelumnya kita ada membahas PBX. PBX itu berarti telepon yang digabungkan di dalam satu server. Jadi nanti antar sesama telepon itu bisa saling berkomunikasi tanpa menggunakan provider, artinya tidak membutuhkan pulsa karena dilayaninya oleh PBX. Nah, si IP PBX ini atau si PBX ini di dalam VoIP itu fungsinya
akan digantikan oleh software. Jadi cukup kita menginstal software saja di komputer kita, maka komputer inilah yang nantinya akan bertugas menjadi IP PBX-nya atau menjadi servernya. Ya, jadi itu salah satu fungsi dari SoftSuite ya. Itu memberikan layanan supaya proses VoIP-nya itu bisa berjalan lancar. Ya, silakan. Menurut analisa kalian, jadi peran SoftSuite di dalam rangkaian panggilan VoIP itu sebagai apa? Ya. Yang tadinya kalau menggunakan telepon biasa itu perlu yang namanya PBX, tapi kalau sudah menggunakan internet yaitu VoIP, nanti si IP PBX ini akan dirubah menjadi software. Softwarenya cukup diinstal di komputernya saja. Ya, kalau ini kan karena contoh, Bapak ambil contohnya dari telepon biasa ya. Atau telepon IP yang belum ada PC-nya. Tapi kalau ini umpamanya diganti dengan PC, maka PC ini cukup diinstalkan software, diinstalkan aplikasi, contohnya kayak Skype, itu sudah si Skype itu sudah menggantikan si IP PBX ini, server PBX-nya. Ya, silakan dianalisa, bisa mencari jawaban di bahan ajar. Nanti saat presentasi suaranya yang jelas ya, pas presentasi di depan. Oke, sudah habis waktunya? Ya, sudah selesai? Masih Bapak kasih waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ingat ya, dibagi untuk tugas-tugasnya. Untuk kelompok yang sudah selesai bisa dikembalikan bangkunya. Ya. Ini kenapa, Mbak? Si Hasan. Sakit ya. Bentar ya. Kita boleh izin nanti setelah ini. Dari pagi. Dari pagi sakitnya. Nembe. Nah, date. Tapi kuat nggak kalau sampai sore? Kalau sampai sore kuat nggak belajarnya? Kan nanti ada guru lain ya habis duhur. Kuat ya? Tinggal duduk aja, izin. Izin untuk tidak aktif. Nanti boleh ininya dibawa ke depan juga boleh. Ya. Apa ini? Tanya. Ya. Sama jangan lupa siapkan pertanyaan ya untuk temannya kan yang akan disampaikan sama temannya kan sama dengan apa yang akan kalian sampaikan. Jadi kira-kira pertanyaan untuk teman kalian juga harus disiapkan. Itu akan mendapatkan poin juga. Oke, sudah ya. Yang di bangku yang di tengah bisa dikembalikan ke samping lagi. Yuk. Atau boleh nanti duduknya langsung berjajaran juga nggak apa-apa. Atau gimana nih, yang sebelah sini aja deh. Bangku yang sini bisa dikembalikan ke sini, yang di sana boleh tetap di situ. Ya, untuk supaya ada ruangan yang cukup untuk presentasi. Ya.
Oke, Bapak panggilkan untuk yang presentasi pertama. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 boleh ke depan dulu. Ya. Ada Cantika, Muhammad Alfirhan, Rohib, dan Sulaiman. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya di LKPD kalian. Kalian nanti teknisnya adalah perkenalkan nama-nama di kelompoknya, kemudian langsung saja dibacakan ini hasil diskusi kami untuk untuk nomor 1 giliran siapa yang jawab, nomor 2 di tengah di sini. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan hasil diskusi Di tengah sini. Ya. Oke. Dan perkenalkan, nama saya Sulaiman. Nama saya Rohib. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang pertama. Yang pertama, selain bisa menelpon dan video call, WhatsApp juga menyediakan fitur-fitur yang lain, contohnya mengirim foto, audio, video, dan lokasi. Oh, lokasi ya. Beserta mengirim emoji untuk mengekspresikan sikap dan pendapat kita. Ya, kelompok lainnya tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan, jangan diskusi lagi. Diskusinya udah habis. Perhatikan saja yang lagi di depan. Ya, itu nomor 1. Ya. Mungkin cukup jawaban- Selanjutnya. mungkin cukup dari saya jawaban nomor 1 dan selanjutnya. Ya, nomor 2. Yang kedua, dengan menggunakan smartphone yang kamu miliki, kamu bisa melakukan panggilan telepon tanpa internet dan bisa melakukan panggilan melalui WhatsApp menggunakan internet. Jika kamu melakukan panggilan dari telepon ke orang tua yang ada di rumah pada selama 30 menit, menurut kamu metode panggilan telepon manakah yang paling efektif dan efisien? Ya, mana tuh? Dan alasannya. Jawabannya adalah Jawabannya, metode panggilan telepon yang paling efektif dan efisien untuk contoh kasus di atas adalah panggilan telepon menggunakan WhatsApp karena selain tidak perlu repot memasukkan kode negara, kode dan negara. kode area, biaya yang dikeluarkan untuk panggilan WhatsApp lebih rendah dibandingkan telepon konvensional tanpa internet. ya, apalagi kalau teleponnya ke luar negeri ya, pasti biayanya lebih banyak. Oke. Bagus. Kemudian nomor 3. Nomor 3. Ya. Awalnya Koip harus mengembangkan visi dan smartphone. Ya. Untuk melakukan komunikasi seiring berkembangnya teknologi smartphone saat ini. Koip bisa langsung dilakukan dengan bantuan aplikasi sosial media. Menurut kamu, aplikasi sosial media apa yang menyediakan fitur Koip? Di antaranya adalah WhatsApp, WeChat, dan KakaoTalk. Ya, KakaoTalk. Tinggal nomor berapa? Nomor 4 ya. Silakan. Empat prinsip kerja baik adalah mengubah suara dalam menjadi paket data digital. Kemudian berbagai suara dalam perangkat menerima panggilan berdasarkan kami agenda serta mengetahui menggunakan pasangan sendiri dan integrasikan dengan fungsi kodek pada software. Kodek ya, silakan. Adalah prinsip kerja baik adalah mengubah suara apa yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Loader menggunakan ADC. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem yang dikirimkan lewat jaringan internet dan akan diterima oleh tujuan menggunakan media yang sama. Kemudian dibawa lagi ke suara analog, decoder menggunakan DAC di perangkat penerima panggilan. Ya, itu nomor 4 ya. Satu lagi nomor 5. Bagian yang paling kompleks dalam Koip adalah bagian software yang mengatur file processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara dalam bentuk paket maupun sirkuit. Menurut kamu, apa peran server
WISE yang software dalam mengatasi masalah ini? Jawabannya, peran server software adalah sebagai suatu kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan IP, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Ya, silakan dipandu untuk pertanyaan. Silakan apabila dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 4. Ini akan mendapatkan nilai nih tiap satu pertanyaan. Kelompok 1. Kelompok 1 Julaiha, mana Julaiha? Ada pertanyaan Julaiha? Silakan. Untuk kelompok 4. Ada pertanyaan? Silakan dibacakan pertanyaannya. Nggak ada. Kelompok 2, As'ad, ada pertanyaan Ad? Silakan Ad. Mau bertanya sama. Ya, silakan. Kelompok 4 ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Kan yang melakukan panggilan dari Cirebon ke Mekah tuh. Apa cuma efisien menggunakan WhatsApp doang, apa jikalau pakai panggilan biasa apakah lebih efisien lagi? Ya, ini ada pertanyaan dari As'ad. Tadi kan kelompok 4 mengatakan untuk jawaban nomor berapa tadi? Nomor 2 ya, untuk panggilan ke Mekah itu lebih efektif yang menggunakan WhatsApp ya. Tapi tadi As'ad bertanya dari kelompok 2, apakah memang panggilan biasa tidak lebih efektif? Seperti itu ya. Ya, silakan dijawab. Efektif mana? Apa alasan kalian memilih WhatsApp sebagai alat yang paling atau metode komunikasi yang paling efektif dan efisien? Boleh siapa aja yang menjelaskan? Silakan. Boleh, ya. Rohib ya, silakan Rohib. Jadi menurut Rohib lebih efisien tetap dengan pendiriannya, lebih efisien WhatsApp atau telepon biasa? Ya, lebih efisien WhatsApp sih Pak. Karena kalau telepon biasa tuh harus memasukkan kode negara. Ya, itu juga repot ya. Dan biaya yang dikeluarkan juga tidak rendah. Ya. Lebih tinggi. Ya, karena kalau kita melakukan telepon internasional dengan tanpa internet itu akan terkena tarif internasional ya, yang dihitungnya per detik jauh lebih mahal. Kalau menggunakan internet itu sama saja dengan kita nelpon ke Mekah ataupun kita nelpon di sesama Cirebon juga sama tarifnya. Ya, artinya sekian kilobit yang dikeluarkan untuk membayarnya, hanya itu. Gimana Asad, bisa dipahami atau bisa diterima alasannya? Ya, terima kasih. Untuk kelompok 4 saya cukupkan sekian, silakan ditutup dulu. Ya, mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya bila ada salah kata dalam presentasi kami minta maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya, dibuka, diperkenalkan nama-namanya, langsung dibacakan jawaban dari LKPD-nya. 1 siapa, lanjut ke nomor 2, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh guru. 1. Pada awalnya VoIP adalah teknologi yang menjadikan dua buah PC bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung menggunakan aplikasi melalui internet.
Dengan semakin berkembangnya kecepatan internet saat ini, menurut kamu bentuk komunikasi apa saja yang bisa dilayani oleh VoIP selain komunikasi suara? Jawabannya, bentuk komunikasi yang bisa dilayani oleh VoIP selain komunikasi suara adalah teks, gambar, dan video. Berarti sama ya jawabannya ya dengan kelompok 4. Oke, nggak apa-apa. Kalau nomor 2 lanjut. Siapa nomor 2? Masih. Langsung jawabannya aja. Jawabannya, metode panggilan telepon yang paling efektif dan efisien untuk contoh kasus di atas adalah panggilan telepon menggunakan WhatsApp. Karena selain tidak perlu repot memasukkan kode negara dan kode area, biaya yang dikeluarkan untuk panggilan WhatsApp lebih rendah dibandingkan telepon konvensional atau tanpa internet. Oh, berarti kita ambil kesimpulan sama ya. Kesimpulannya dengan kelompok 4 tadi. Ya. Untuk nomor 3 ada perbedaan nggak dari kelompok 4? Sama. Oke, apa itu? Coba dibacakan jawabannya nomor 3. 3. Aplikasi sosial media yang menyediakan fitur VoIP diantaranya adalah WhatsApp, Slack, WeChat, Instagram, Messenger. Ya. Instagram, Messenger, kira-kira nanti kalian boleh bertanya ya apakah itu bisa digunakan untuk VoIP. Ya. Oke, berarti agak berbeda ya karena memang yang diketahui dari masing-masing kelompok penggunaan aplikasi yang berbasis internet ini, aplikasi VoIP yang berbasis internet berbeda-beda. Oke, lanjut nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4 jawabannya sama nggak sama kelompok 4? Sama, setuju berarti dengan kelompok 4. Kalau nomor 5? Setuju berarti dengan kelompok 5. Boleh yang nomor 5-nya dibacakan? Peran server SoftSuite adalah sebagai suatu kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan IP, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menggunakan software pada suatu sistem komputer. Ya. Oke, berarti hampir sama ya. Jadi fungsi dari SoftSuite atau peran SoftSuite di dalam prinsip kerja VoIP itu seperti itu ya. Jadi sebagai kumpulan software yang bisa menangani atau melayani semua kebutuhan dari VoIP itu sendiri. Silakan langsung ada pertanyaan. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Dari kelompok berapa? 3 ya, dari kelompok 3 dulu silakan. Rita ya. Rita silakan, Rita pertanyaannya. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan ini. SMS kan tidak menggunakan internet. Ya. Apakah bisa mengirim foto atau video? Oke. SMS tidak menggunakan internet. Apakah SMS bisa digunakan untuk mengirimkan foto ataupun video? Silakan kelompok 1. Bisa karena menggunakan pulsa. Menggunakan pulsa. Ya. Oke. Gimana jawabannya? Bisa diterima atau mau disanggah? Kelompok lain juga boleh menanggapi. Diterima. Bisa pakai pulsa untuk mengirimkan foto dan video. Ya, nggak apa-apa. Ada dari kelompok 4 ada yang mau menyanggah jawabannya? Bisa nggak SMS ngirim foto dan video? Bisa Pak, mau dicoba? Oh, berarti yakin ya? Julaiha sangat yakin dengan jawabannya. Kelompok 2 ada jawaban lain? Apakah SMS bisa mengirimkan foto ataupun video? Ya. Gimana Ad? Pakainya bukan SMS, Pak. Apa tuh? MMS. Nah, itu ya. Kalau yang Bapak pahami memang dulu itu ada teknologi namanya MMS ya. Jadi pengiriman pesan multimedia, namanya pesan multimedia. MM-nya itu dari multimedia message. Yang pesan singkat yang dikirimkan pesannya itu isinya berupa multimedia. Multimedia itu bisa foto, bisa suara, musik ataupun bisa video. Ya, jadi MMS ya istilahnya, jadi bukan SMS. Dan kalau
Tidak salah, MMS As'ad bisa dijelaskan itu kira-kira pakai internet enggak? Enggak, Pak. Pakai ya. Oke. Ya itu berarti untuk literasi kalian, untuk bahan perbendaharaan kalian, memperkaya wawasan bahwa dulu pernah ada teknologi namanya MMS. Sama dengan SMS, tapi dia ada fitur bisa mengirimkan video dan foto. Tapi tetap yang digunakan adalah pulsa ataupun kalau ada kuota internet, maka kuota internetnya dulu yang kepake. Ya, biayanya lebih mahal. Di atas 2.500 per kilobitnya. Ya. Jadi tapi mungkin karena kurang populer dan masih butuh biaya yang besar, MMS ditinggalkan, ya. Itu kesimpulannya ya. Mungkin bisa dijadikan bahan diskusi juga nanti. Jadi namanya bukan SMS lagi, tapi MMS kalau ada multimedianya dan tetap menggunakan data ya ataupun internet. Kalau HP-nya nggak ada internetnya, umpamanya HP-nya hanya yang bisa nelpon aja atau SMS, itu nggak akan bisa ngirim karena nggak ada kameranya juga. Ya. Oke, cukup untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan ditutup. Ya nanti. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, yuk. Ya. Untuk kelompok 2, Bapak minta kalian jawab atau presentasikan jawaban kalian di nomor karena bertiga 1 sampai 3 saja. Ya. 1 sampai 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Nama saya Muhammad Yuri dan ini As'ad Baitullah dan ini Diana. Ya. Lanjut ke jawabannya yang nomor 1. Pertanyaannya kan udah punya semua ya. Silakan langsung dijawab nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 1 pada awalnya VoIP adalah teknologi yang menjadikan bahwa bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung menggunakan aplikasi yang melalui internet. Tenang ya. Dengan semakin berkembangnya kesempatan. Jangan mengganggu konsentrasi temannya. Menurut kamu bentuk komunikasi apa saja yang bisa dilayani oleh VoIP? Komunikasi VoIP. suara. Selain komunikasi suara, kira-kira komunikasi apa yang bisa dilayani? Izin menjawab, Pak. Ya, mangga. Komunikasi atau telepon yang menggunakan internet, contohnya adalah aplikasi WhatsApp. WhatsApp. Dari fitur WhatsApp, ada telepon, bisa mengirim video, foto, dan file lainnya, Pak. Oke, bagus. Ada lagi untuk menjawab nomor 1? Cukup? Cukup ya. Nomor 2 silakan dibacakan oleh siapa? Nomor 2, dengan menggunakan smartphone yang Dikri. kamu bisa melakukan panggilan telepon tanpa internet dan bisa melakukan panggilan melalui WhatsApp menggunakan internet. Jika kamu melakukan panggilan dari Cirebon ke orang tua di Mekah pada selama 30 menit, menurut kamu metode panggilan telepon manakah yang paling efektif dan efisien? Jelaskan alasannya. Ya, kira-kira mana? WhatsApp atau telepon biasa? WhatsApp. Berarti setuju dengan teman yang tadi 2 kelompok pertama ya? Iya. Alasannya apa? Ya, kamu sih kan menggunakan kode negara biar lebih gampang gitu. Kode negara juga tidak perlu ya kalau pakai WhatsApp. Terus? Ya mudah. Murah. Murah apa mudah? Murah. Mudah. Murah nggak? Murah juga. Berarti murah dan mudah itu adalah efektif dan efisien. Berarti setuju ya. Ada lagi jawaban untuk nomor 2-nya? Sama ya. Oke, untuk nomor 3 silakan. Jawabannya aja. Ya, langsung jawabannya aja. Mereka jawabannya WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, Messenger, Zoom. Zoom ya. Wah, ini baru nih. Tadi tidak disebutkan. Tadi ada yang baru lagi. Zoom ya.
Silakan untuk pertanyaan dari kalian untuk kelompok 2. Ya, silakan Sulaiman. Sulaiman kelompok 4 ya. Silakan Sulaiman. Suaranya yang jelas, Sulaiman. Oh, mau nanya nomor 5. Ya, boleh dibacakan dulu deh nomor 5. Bagiannya siapa? Sama, nomor 5 jawabannya sama. Ya, boleh silakan bisa disebutkan pertanyaannya. Tadi nomor 5 itu peran server software Ya. adalah sebagai suatu kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan IP, di mana seluruhnya proses dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Ya. Terus pertanyaannya apa sih Pak software itu Pak? Software itu ada yang tahu? Silakan untuk kelompok 2 barangkali mau menjawab apa itu software. Sengertinya aja. Jangan takut salah. Tadi Bapak menganalogikan di depan tadi sebagai server PBX. Itu Bapak contohkan kalau kalian pakai telepon biasa, telepon rumah atau telepon kantor, beberapa telepon itu nyambung ke satu alat namanya PBX. Nah, PBX itu dengan adanya PBX maka semua telepon yang terkoneksi ke PBX tersebut bisa melakukan panggilan secara langsung tanpa pulsa dan provider ya, tanpa melalui provider. Nah, SoftSuite itu menggantikan itu. Jadi kira-kira SoftSuite itu fungsinya apa? Silakan. Dari kelompok yang presentasi, kelompok 2 boleh, dari kelompok lain juga boleh. Menjawab pertanyaan dari Sulaiman, Pak. Ya, boleh. Silakan Dikri ya. Identik dengan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket termasuk di dalamnya dengan telepon tetap yang disingkat PSTN. Internet berbasis IP, TV kabel dan jaringan seluler yang telah ada selama ini. SoftSuite lebih dikenal sebagai IPPBX. Ya, IPPBX. Jadi fungsinya sama. Intinya SoftSuite itu fungsinya sama dengan PBX, hanya saja karena ini menggunakan internet, maka namanya menjadi IPPBX atau lebih dikenal dengan SoftSuite. Jadi beberapa orang mengenalnya dengan SoftSuite, beberapa yang lain mengenalnya dengan IPPBX. Ya, jadi kalau secara fungsi itu sama dengan PBX ya pada telepon biasa. Ya, cukup jelas Sulaiman jawabannya? Ya, terima kasih. Silakan ditutup dulu untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Terakhir langsung kelompok 3. Ya. Ya, dibereskan dulu, dirapikan dulu. Ya, Bapak tadi kelewat ya, suruh merapikan baju. Silakan langsung dibuka, perkenalkan nama kelompoknya, kemudian langsung menjawab. Kalau tadi 1, 2, 3, sekarang karena ada 4 orang, 2, langsung jawaban nomor 2, 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Jawaban? rekan saya ada Devi, Gunawan, sama Irfan. Oke, ada semua ya. Nomor 2 akan dijawab oleh saya sendiri. Dengan menggunakan smartphone yang kamu miliki, kamu bisa melakukan panggilan telepon tanpa internet dan bisa melakukan panggilan melalui WhatsApp menggunakan internet. Jika kamu melakukan panggilan dari Cirebon ke orang tua di Mekah selama 30 menit, menurut kamu metode panggilan telepon manakah yang paling efektif dan efisien? Jelaskan alasannya. Metode yang paling efisien adalah dengan menggunakan WhatsApp karena tidak terlalu repot memasukkan kode negara dan kode area. Oh, berarti sama ya. Jadi sepakat nih, WhatsApp atau telepon menggunakan internet itu lebih efektif daripada telepon biasa. Untuk panggilan internasional nih kasusnya. Sepakat. Kalau ada yang mau jawab berbeda juga boleh.
Ya, ada yang mau menjawab berbeda dengan alasannya? Udah ya, karena udah maju semua. Berarti sepakat jawaban yang paling efektif dan efisien adalah menggunakan internet ya, telepon internet. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 akan dibacakan oleh Devi. Ya. Nomor 3, pada awalnya Faib harus menggunakan PC dari software melakukan komunikasi seiring berkembangnya teknologi smartphone saat ini. Faib bisa langsung dilakukan dengan bantuan aplikasi sosial media. Menurut kamu aplikasi sosial media apa saja yang menyediakan fitur Faib? Jawabannya aplikasi sosial media yang menyediakan fitur Faib diantaranya adalah WhatsApp, Line, dan akun Facebook, Instagram ya, sama ya. Lanjut nomor 2, 3, 4. Berarti 4. Nomor 4 akan dijawab oleh Gunawan, silakan Gun. Prinsip kerja Faib adalah mengubah suara analog menjadi pakai data digital, kemudian diubah lagi ke suara analog di perangkat penerima panggilan. Berdasarkan bagian di atas, uraikan teknik kerja Faib menggunakan bahasa kamu sendiri dan integrasikan dengan fungsi Kodek ya, silakan jawabannya. Prinsip kerja Faib adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi pakai data digital. Ya. Setelah diubah jadi digital, kodeknya ngapain? Ya, silakan dibantu teman satu kelompoknya. Decoder menggunakan ADC. Ya. Decoder menggunakan ADC. Ya, decoder menggunakan ADC lalu? Udah, Pak. Udah. Bisa dilengkapi temannya, barangkali ada jawaban lain, ada tambahan. Hanya decoder menggunakan ADC saja. Tadi kelompok yang sebelumnya menjawab agak lengkap. Jadi kan ada ADC berarti otomatis ada DAC, digital to analog. Kalau ADC kan analog to digital. Kan harus diubah jadi analog lagi supaya bisa terdengar suaranya oleh penerima. Boleh ketuanya Rita dibacakan jawaban untuk nomor? Nggak ada. Mulai dari awal aja ya. Prinsip kerja Faib adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital pada menggunakan ADC. Kemudian dari PC diteruskan melalui hook atau router atau ADSL modem yang dikirimkan lewat jaringan internet dan akan diterima oleh tujuan menggunakan media yang sama. Kemudian diubah lagi ke suara analog. Decoder menggunakan DAC. Ya, DAC ya. Di perangkat penerima panggilan. Ya. Terakhir nomor 5. Nomor 5 dibacain oleh Ivan. Ya, silakan Van. Bagian yang paling kompleks dalam Faib adalah bagian software yang mengatur kalau processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambung komunikasi suara dalam bentuk paket maupun sirkuit. Menurut kamu apakah peran server software dalam mengatasi masalah ini? Jawabannya sebagai suatu kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan APK yang memungkinkan perangkat lain dapat mengakses layanan komunikasi atau internet berbasis jaringan IP. Ya, itu jawabannya berarti SoftSuite itu sebagai kumpulan dari berbagai macam software ya. Kalau ini ada pertanyaan dari Bapak untuk kelompok 3 ya. Kalau SoftSuite itu diartikan sebagai pengganti dari atau fungsinya sama dengan PBX, kira-kira menurut kalian benar atau salah? Jadi fungsi SoftSuite itu sama dengan fungsi dari PBX. Sama enggak? Cuma jawab sama atau beda? Sama. Sama. Apa? Berarti fungsinya apa?
Jadi SoftSuite itu bisa menggantikan fungsi dari PBX ya. Cuman bedanya, ada yang tahu bedanya PBX sama SoftSuite dari kelompok lain? Ya. Kalau SoftSuite itu untuk VoIP, ya untuk telepon internet. Kalau PBX untuk telepon biasa. Ya, fungsinya sama. Artinya melayani semua hubungan. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok lain, jika ada pertanyaan apakah SoftSuite itu sama dengan fungsi PBX, itu sama karena keduanya itu bisa melayani komunikasi ya, melayani komunikasi yang terjadi di antara pengirim pesan dan penerima pesan. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah ya, Bapak kira cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi hasil dari diskusi kalian untuk memahami ya. Untuk memahami materi tentang konsep kerja pada protokoler SoftSuite ya. Oke. Nah, ini ada motivasi terakhir. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang apa nih? Orang yang sukses itu kan di paling bawah itu orang yang jauh dari kesuksesan itu adalah orang yang tidak punya keinginan apapun. Tidak punya keinginan apapun, maka dia akan jauh dari sukses. Tapi ada lagi yang agak dekat dengan kesuksesan. Dia ada keinginan, tapi merasa tidak bisa melakukannya. I can do it. Oh, saya mah nggak bisa. Tapi dengan punya keinginan, dia udah sedikit mendekati dengan kesuksesan. Kemudian ada lagi yang lebih dekat lagi, yaitu saya ingin melakukannya. Jadi nggak hanya memiliki keinginan, tapi juga pengen juga melakukannya. Ya, kemudian ada lagi yang lebih dekat lagi, saya akan mencoba untuk melakukannya. I'll try to do it. Ya, yang lebih dekat lagi dengan kesuksesan adalah yakin kalau kita bisa melakukannya, ya, melakukan usaha itu. Kemudian saya akan melakukannya, jadi lebih yakin lagi bahwa melakukannya itu nggak hanya direncanakan, ya, tapi direncanakan dengan matang. Dan juga seperti tadi di awal, semua kesuksesan itu berawal dari sebuah tindakan atau action ya. Jadi tanpa adanya action, maka semua keinginan kalian untuk sukses tidak akan bisa tercapai. Ya, jelas ya? Oke, kira-kira dari materi tadi yang sudah disampaikan, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Jadi pertama, apa itu VoIP yang menurut kalian sudah pahami? Boleh satu orang? Apa itu VoIP? Sulaiman? Boleh Sulaiman? VoIP itu apa? Voice over IP. Jadi dari definisinya itu adalah panggilan telepon menggunakan internet. Nah, kira-kira apa itu VoIP menurut Sulaiman? VoIP adalah 12 komputer terhubung dengan internet. Untuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, dan gambar. Dengan demikian, definisi dari VoIP adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Ya. Dengan suara analog ketika berkomunikasi di telepon juga menjadi. Ya, udah cukup. Ya, cukup. Ya, selain belajar tentang VoIP, apalagi yang kalian dapatkan? Coba Rita, yang kalian dapatkan dari materi pada pertemuan hari ini, apalagi selain dari pengertian VoIP? Perbedaan VoIP dengan telepon tanpa internet sudah jelas? Rita, kira-kira perbedaannya apa saja? Ada yang bisa jawab perbedaan
Juleha, perbedaan VoIP dengan telepon biasa. Bisa dari segi biayanya atau dari segi efisiensinya. Jangan takut salah ya, boleh. Kalau pakai VoIP? Biayanya lebih rendah, oke. Terus apa lagi? Nggak ribet, berarti efektif ya. Ya, itu berarti terima kasih kalian sudah mendapatkan ada sari-sari dari pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini bisa dipahami, amin. Ya, dan bisa diaplikasikan di dunia nyata. Ya, untuk menutup pada pertemuan kali ini silakan dipimpin doa lagi oleh As'ad. Silakan Ad. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.